Kita nggak cuma ngomongin ibadah individu, tapi ibadah sosial yang kini jadi tontonan sekaligus komoditas. Selamat datang di panggung sandiwara terbesar abad ini yang entah kenapa selalu jadi trending topik di negeri kita tercinta. Ini bukan final Piala Dunia, apalagi konser boyband Korea. Ini adalah pertarungan para malaikat berlisensi resmi. Ya, Anda tidak salah dengar. Para pemegang tiket VIP ke surga yang tiba-tiba merasa paling berhak atas kebenaran Tuhannya. Dulu, saya kira ajaran suci itu untuk menuntun kita ke jalan yang lurus, jalan yang damai, penuh cinta kasih. Ternyata saya salah besar. Ajaran sekarang itu ibarat senjata pamungkas di tangan para jagoan spiritual. Tinggal ambil ayat ini, kutip pedoman itu, campur sedikit interpretasi pribadi, boom! Lahir sudah fatwa sakti mandraguna yang bisa membenarkan apa saja, termasuk membenci tetangga sebelah yang keyakinannya beda seujung kuku. Mari kita bedah, kenapa sekarang begitu banyak panglima kebenaran yang sibuk saling sikut? Jawabannya klasik pak, gengsi. Kebenaran itu kini bukan lagi soal substansi, bukan soal bagaimana kita membantu yang miskin atau bagaimana kita membersihkan hati. Tapi kebenaran itu kini soal siapa yang paling banyak followersnya dan siapa yang paling lantang menyindir di mimbar. Ini bukan lagi soal mendekatkan kita pada sang pencipta, tapi soal branding diri. Semacam rebutan spot foto terbaik di karpet merah spiritual. Mereka berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai yang paling murni, yang paling keras, yang paling tidak kompromi terhadap dosa. Tapi coba kita lihat ke belakang panggungnya. Apakah gengsi itu benar-benar sejalan dengan ajaran welas asih yang mereka bawa? Lalu ada istilah kehormatan golongan. Padahal yang sebenarnya dipertahankan itu bukan kehormatan ajaran suci, tapi kehormatan pribadi si tokoh itu sendiri. Mereka lupa, pedoman agung yang mereka junjung tinggi itu punya satu bab tebal berjudul perdamaian dan saling kasih. Itu adalah pondasinya, bukan sekadar pelengkap. Nah, ini bagian paling ironis yang sering kita tonton. Lucunya, saat satu tokoh A menghardik dan mencaci tokoh B di depan umum, padahal pedoman suci mereka jelas-jelas memerintahkan untuk bersikap lembut, mencari titik temu, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sikap mereka ini seolah-olah pedoman suci itu cuma diibaratkan pajangan di lemari antik, diagungkan, dicium, tapi isinya diabaikan demi kenikmatan ego di depan mikrofon. Mereka menggunakan nama besar sebagai backdrop agar sandiwara caci maki mereka terlihat suci. Ini adalah paradoks yang menyakitkan. Tuhanku mengajarkan damai, tapi aku akan mencacimu dulu. Mereka sibuk berdebat soal hal-hal yang rumit, soal hukum yang bahkan para cendekiawan saja berbeda pendapat, tapi melupakan satu hukum dasar, berbuat baiklah kepada sesamamu. Mereka sibuk menjual surga dan neraka, tapi gagal menciptakan kedamaian di lingkungan terdekat mereka. Dan inilah bagian paling berbahaya pak, ketika kebenaran sudah menjadi brand, maka kesesatan harus dicari. Untuk apa? Untuk menjustifikasi eksistensi brand mereka dan mengumpulkan pengikut. Tidak jarang yang terjadi adalah tindakan yang melanggar etika dan hukum menggunakan lencana suci sebagai tameng. Ini menciptakan iklim yang mencekam. Suara-suara kritis yang mencoba mengingatkan agar kembali ke etika dasar langsung dicap sebagai musuh atau penghina. Mereka berhasil membangun tembok tebal, seolah-olah mengkritik perilaku buruk seseorang berarti menghina seluruh ajaran. Padahal kita cuma ingin bilang, tolong simpan jubah Anda. Urusan etika, ya urusan etika dan hukum. Intinya, mereka berhasil membuktikan satu hal. Ternyata, ego dan gengsi itu lebih kuat daripada puluhan halaman ajaran suci tentang memaafkan dan mengasihi. Jadi pak, setelah kita lihat drama di panggung spiritual ini, kita harus sadar, drama ini diciptakan untuk mengalihkan perhatian kita dari hal yang paling mendasar. Pertanyaannya bukan siapa yang benar di mimbar, tapi apakah hati kita sudah benar di depan cermin. Jangan biarkan gengsi para tokoh ini mengaburkan substansi ajaran yang seharusnya menuntun kita pada cinta kasih. Mari kita fokus pada amal dan akhlak kita sendiri. Matikan notifikasi mereka dan dengarkan lagi suara hati Anda. Tuhan tidak butuh pembela pak, Tuhan butuh hamba yang mencontohkan kasih sayang. Mari kita pastikan suara hati kita harus lebih lantang daripada suara di mikrofon mereka. Sekian dulu Warta Wicara kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.